Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Tsukimichi. Anime ini menceritakan kisah seorang pelajar bernama Misumi Makoto yang akan dijadikan sebagai pahlawan dan diserahkan pada dewi di dunia lain. Namun, dewi yang dia temui itu tidak menyukainya, sehingga Makoto dibuang ke ujung dunia, tempat di mana monster dan iblis berada. Tsukuyomi mengatakan kalau dunia asalnya merupakan dunia keras dan berada di luar jangkauannya. Oleh karena itu, kemampuan fisik serta kekuatan sihirnya terjerat oleh beban yang berat. Setelah lepas dari beban tersebut, seharusnya dia punya kekuatan yang lumayan. Karena perannya sebagai pahlawan sudah dibatalkan, Makoto dapat menjalankan kehidupan barunya dengan bebas. Sejak Makoto jatuh ke suatu dataran, dia berjalan ke arah gunung yang sangat tinggi. Kemudian saat Makoto menghadapi seekor monster, dia terkejut karena kekuatannya telah meningkat pesat. Menurut keterangan penduduk, Makoto sedang berada di wilayah tandus yang ada di ujung dunia. Selama beberapa tahun ke belakang, desa di tempat itu diselimuti kabut dan menyebabkan semua tanaman tidak bisa tumbuh lagi. Sebagai terima kasih karena sudah menyelamatkannya, Makoto diizinkan untuk beristirahat di tempat mereka. Melihat Emma yang bisa menggunakan sihir, membuat Makoto tertarik untuk mempelajarinya. Pada saat itu, Makoto masih berlevel 1, tapi dengan begitu mudahnya, dia dapat menguasai sihir yang sudah diajarkan. Dengan kekuatan itu, Makoto berencana untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami. Dia datang sendiri ke Gunung Dewa untuk menghadapi monster naga tingkat tinggi. Ketika berhadapan dengan monster naga, Makoto menyerangnya dengan sihir api yang sangat kuat. Lalu naga itu membalasnya dengan teknik ilusi. Hal ini membuat naga itu bisa tahu kalau Makoto berasal dari dunia lain. Oleh karenanya, dia tertarik melakukan kontrak dan menjadi bawahannya. Setelah berhasil melakukan kontrak, monster naga yang sebelumnya berubah menjadi wanita yang cantik. Sejak saat itu, Makoto memanggilnya dengan sebutan Shin. Karena ada sesuatu yang ingin dipastikan, Shin mengajak Makoto masuk ke dalam ruang iblis. Seharusnya, ruang iblis itu merupakan ruang hampa. Tapi setelah melakukan kontrak dengan Makoto, tempat itu berubah menjadi subur dan sangat luas. Dikarenakan ruang itu bisa muncul dengan kemampuannya Shin, Makoto berencana untuk membuat permukiman di tempat tersebut. Setelah mengunjungi ruang iblis, mereka berdua pergi ke desa untuk mempersiapkan segalanya. Lalu ketika semua warga sudah siap, mereka langsung dibawa masuk ke dalam ruang iblis. Dikarenakan Makoto sudah menolong warga, mereka bersedia pindah ke tempat itu untuk membantunya membangun kota. Dengan demikian, Makoto jadi penguasa di ruang iblis. Di saat ras setengah manusia mempersiapkan lahan untuk tempat tinggalnya, mereka mengalami sedikit masalah karena ada pohon keras yang sulit ditebang. Dengan kekuatan pemberian dari dewa, menebang pohon seperti itu bukan masalah bagi Makoto. Dengan mudahnya, dia bisa menebang pohon itu hanya menggunakan pedang pendek. Namun, Makoto terluka karena terkena pedangnya sendiri. Bau darah yang berasal dari tangannya juga menyebabkan ada satu monster yang terpancing ke ruang iblis. Monster itu disebut laba-laba hitam bencana, atau makhluk rakus dengan rasa lapar yang tidak pernah hilang. Dalam keadaan itu, Shin tidak mau melawannya. Dia menyerahkan semuanya kepada Makoto supaya dia mengusirnya. Makoto pun melawannya dengan berbagai kemampuan yang baru saja dia kuasai. Namun, monster itu bisa memulihkan dirinya dan kembali menyerang dengan pola yang berbeda. Monster itu membuat Makoto terpojok, sehingga pada akhirnya dia melancarkan serangan kuat yang berbeda dari sebelumnya. Makoto telah berhasil menaklukkan laba-laba hitam, tapi dia mengalami luka yang cukup parah sehingga tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Ketika Makoto pingsan, monster itu melakukan kontrak untuk menjadi bawahannya. Hal ini membuatnya berubah menjadi manusia seperti yang terjadi kepada Shin. Berhubung laba-laba hitam sudah dijinakkan, seorang kurcaci mengatakan desanya bisa selamat dari bencana. Maka dari itu, dia sangat berterima kasih kepada Makoto. Namun, tempat yang mereka huni masih dipenuhi oleh para pemburu. Maka dari itu, dia memohon kepada Makoto untuk pindah ke wilayahnya. Makoto tentu saja mengizinkannya, tapi dengan syarat harus membantu pembangunan kota dan menyediakan persenjataan. Mengesampingkan hal tersebut, kedua cewek monster yang dijinakkan oleh Makoto ingin diberi nama. Beberapa saat kemudian, cewek naga itu diberi nama Tomoe, sedangkan laba-laba hitam diberi nama Mio. Mereka berdua sangat menyukai nama barunya. Selain mendapatkan nama yang bagus, mereka juga senang karena kekuatannya bisa meningkat.
Setelah melalui banyak hal dengan ras monster, Makoto punya tujuan untuk bertemu dengan manusia lain. Sayangnya, orang-orang yang dia temui malah menganggapnya sebagai monster. Makoto ditakuti oleh semua orang karena memiliki energi sihir kuat dan auranya mengerikan. Walau begitu, keinginannya untuk berbaur dengan manusia masih belum padam. Makoto memutuskan untuk mempelajari bahasa umum dan mencari perlengkapan untuk meredam kekuatannya. Beberapa bulan kemudian, perlengkapan untuk meredam kekuatan berhasil didapatkan. Dengan perlengkapan tersebut, Makoto bisa pergi berkunjung ke kota manusia. Dengan ditemani oleh Tomoe dan juga Mio, mereka memasuki serikat petualang. Di sana langsung terjadi kehebohan karena saat mendaftar serikat, Tomoe dan Mio memiliki level di atas 1000, sedangkan Makoto masih berlevel 1. Setelah keluar dari tempat serikat, Makoto menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Makoto pun memerintahkan Tomoe untuk menjaga barang yang mereka bawa. Sedangkan Makoto dan Mio pergi untuk mencari makan. Beberapa saat kemudian, Tomoe dikepung oleh sekelompok orang. Makoto juga mengalami kejadian yang mencurigakan, di mana dirinya didekati anak kecil di malam hari. Anak itu bernama Rinon. Dia meminta bantuan kepada Makoto untuk mencari saudaranya yang hilang. Di saat yang sama, Tomoe bertarung menghadapi penjahat yang mengepungnya. Semua musuh hampir dibunuh oleh Tomoe karena dia tidak menyangka kalau manusia akan serapuh itu. Walau begitu, Tomoe berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu membawa salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai tawanan. Ketika semuanya berkumpul, Rinon memberikan sketsa wajah saudaranya kepada Makoto. Karena sketsa itu terlihat seperti teman lamanya, Makoto memerintahkan bawahannya untuk segera mencarinya. Mio dan Makoto menemukan kakaknya Rinon di dalam sebuah bangunan. Namun, orang itu sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Orang yang akan mereka selamatkan itu bernama Toa. Dia dikurung oleh seorang penjahat yang mengaku sebagai pahlawan. Penjahat itu merupakan dalang di balik permasalahan yang mereka alami. Dia menyerahkan pekerjaan kotor kepada anak buahnya, sedangkan dirinya bermain-main sebagai pahlawan. Perbuatannya itu tidak bisa dimaafkan. Mio dan Tomoe juga tidak bisa menahan amarahnya karena orang itu sudah menghina majikannya. Mio dan Tomoe mengerahkan serangan besar-besaran. Mereka menyerang semua lawan hingga membuat markasnya hancur berantakan. Walaupun merasa sudah menahan diri, tapi perbuatan yang mereka lakukan sangat berlebihan. Mereka berdua tetap melancarkan banyak serangan meski semua musuh sudah dikalahkan. Pada akhirnya, Rinon dan kakaknya berhasil diselamatkan, tapi satu kota dibuat hancur oleh mereka berdua. Bersama dengan petualang yang diselamatkan, Makoto pergi ke kota selanjutnya. Berkat kekuatan Tomoe, ingatan para petualang dapat dimanipulasi. Kini, mereka beranggapan kalau monster mengerikan sudah menghancurkan kota yang didatangi sebelumnya. Seharusnya, Makoto dan teman-temannya sudah terdaftar sebagai petualang. Tapi karena datanya belum tersebar, mereka harus mendaftar ulang di kota Shige. Semua ini bisa terjadi karena Tomoe memperdebatkan kekuatannya bersama dengan Mio. Supaya mereka sadar dan tidak bertindak seperti itu lagi, Tomoe diperintahkan untuk berpetualang sendirian, serta melatih kekuatannya supaya meningkat. Sedangkan Makoto dan yang lainnya melakukan perjalanan menuju kota Shige. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi berbagai monster. Di saat ada monster yang dikalahkan, mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil material berharga. Beberapa saat setelah sampai di kota Shige, Makoto melakukan pendaftaran ulang di markas serikat. Meskipun kemampuannya sudah meningkat, Makoto masih saja mendapatkan peringkat yang paling bawah. Sedangkan level petualang lain meningkat dengan pesat. Setelah itu, mereka membagi berbagai material yang didapatkan saat perjalanan. Walau singkat, mereka sempat menjadi teman seperjalanan. Sebelum berpisah, Makoto mengajak para petualang untuk makan malam bersama. Lalu setelah tempat makan ditemukan, mereka langsung memasukinya bersama-sama. Makanan di tempat itu berbeda dengan di dunia asalnya, sehingga membuat Makoto terlihat senang dan menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Ketika Makoto kembali memasuki ruang iblis, telah terjadi perubahan yang signifikan. Tampaknya pembangunan di tempat itu berjalan dengan lancar.
Meskipun pembangunan kota berjalan lancar, tapi tidak dengan pekerjaan pertama yang dijalankan oleh Makoto. Ketika Makoto akan menyelesaikan pekerjaannya, mereka mempertanyakan identitasnya, lalu menolak untuk bekerja sama dengan Makoto. Namun, saat Makoto menunjukkan benda yang mereka inginkan, pandangannya terhadap Makoto pun langsung berubah drastis. Mereka jadi lebih menghormatinya dan bersedia untuk menceritakan alasan kenapa mengajukan misi tersebut. Pemimpin perusahaan dagang Rembrandt membutuhkan material langka untuk membuat obat. Dia ingin mengobati penyakit kutukan yang dialami oleh keluarganya. Setelah mendapatkan tanda terima, Makoto pergi untuk mendaftar ke serikat pedagang. Makoto sedikit terkejut karena ternyata dia harus menjalankan beberapa ujian sebelum menjadi anggota serikat pedagang. Ujian pertama adalah ujian tertulis. Menurut kebanyakan orang di dunia itu, ujian tertulis sangatlah sulit. Sedangkan bagi Makoto yang merupakan pelajar SMA teladan, seperti menyelesaikan ujian di sekolah dasar. Dalam waktu singkat, Makoto berhasil meraih nilai sempurna saat ujian tertulis. Dia juga menyelesaikan ujian selanjutnya dalam waktu singkat. Dengan ini, dia hanya perlu menunggu sampai besok untuk mendapatkan kartu anggotanya. Di tempat yang berbeda, Tomoe membasmi berbagai monster berukuran besar. Dia juga diam-diam membawa monster kepiting ke dalam ruang iblis. Semua itu dilakukan secara diam-diam. Tomoe tidak melapor kepada Makoto yang sedang menunggu informasi darinya. Kemudian, saat Tomoe mendapatkan masalah, dia langsung berteriak meminta pertolongan. Padahal, semua itu hanya masalah sepele yang tidak terlalu penting. Oleh karenanya, Makoto segera menghentikannya, lalu memberikan suatu hukuman kepada Tomoe. Selanjutnya, Makoto berencana akan mendirikan suatu bisnis. Dia akan menciptakan dunia ilusi, lalu menjual buah-buahan yang ada di ruang iblis. Makoto dan ahli alkimia yang dia kenal mengunjungi perusahaan Rembrandt untuk menciptakan obat penghilang kutukan. Proses pembuatan obat itu ternyata tidak serumit yang dia pikirkan. Maka dari itu, Makoto memperhatikannya baik-baik agar bisa membuatnya sendiri. Setelah obat berhasil diciptakan, muncul beberapa masalah yang tidak terduga. Dikarenakan kutukan itu terlalu kuat, Rembrandt gagal memberikan obat itu kepada istrinya. Ada suatu penghalang yang membuat mereka melawan saat akan diberi obat. Makanya, Makoto memutuskan turun tangan untuk mengatasinya. Namun, kondisi yang dialami oleh istrinya Rembrandt itu benar-benar sangat buruk. Dia terlihat seperti mayat hidup yang sedang mengamuk. Makoto tak bisa asal menyerang dan membuatnya terluka. Satu-satunya cara untuk mengatasi situasi tersebut yaitu mengunci pergerakannya lalu memberikan obat penghilang kutukan. Dengan cara itulah, Makoto berhasil menyembuhkan keluarganya Rembrandt yang mengalami gejala serupa. Mio dan Tomoe sedang menunggu kedatangan tuannya. Kemudian ada seseorang yang menyerang mereka dari belakang. Makoto berhasil menghindari serangan itu, sedangkan kedua bawahannya tidak sempat untuk menghindar. Makoto sangat khawatir dengan keadaan bawahannya, tapi mereka malah sengaja terkena serangan untuk memamerkan pertahanannya. Orang yang mengincarnya pun memanggil bala bantuan. Lalu setelah bantuan dikumpulkan, Mio dan Tomoe diberi undangan untuk bergabung dengan mereka. Mio memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, tapi semua itu merupakan rencana yang sudah disusun. Saat Makoto memberi perintah untuk menyerang, Tomoe langsung mengalahkan musuh yang berdatangan. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, terungkap alasan kenapa Makoto diserang oleh mereka. Para petualang mencoba untuk menyerangnya karena Makoto sudah bekerja sama dengan perusahaan Rembrandt. Meskipun masalah Rembrandt berhasil diselesaikan, tapi masalah yang dihadapi oleh Makoto kembali bermunculan. Setiap pasukan yang dilatih oleh dirinya sudah kehilangan rasa percaya diri. Situasinya memang sangat kacau. Mereka tidak ingin berlatih melawan petinggi karena kekuatannya tidak seimbang. Selain itu, mereka saling merahasiakan kekuatannya, terutama pada ras yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tomoe mengadakan suatu pertandingan yang diwakili oleh setiap ras. Semua itu dilakukan supaya mereka bisa mempelajari berbagai teknik yang dimiliki oleh ras yang lain. Beberapa saat kemudian terjadi pertarungan sengit di antara kedua ras. Mereka bertarung habis-habisan sampai lawannya tumbang. Namun Tomoe sangat kecewa dengan hasilnya. Yang dia inginkan adalah prajurit kuat yang bisa diandalkan. Saat ini kemampuan mereka masih terbilang jauh dari standar yang diinginkan Tomoe. Oleh karenanya, Tomoe memutuskan untuk menambah
mengubah jadwal latihan. Setiap perwakilan ras harus bertarung satu lawan satu tanpa menyembunyikan strategi miliknya. Makoto menemani Tomoe dan juga Mio untuk melakukan pendaftaran ulang. Di saat yang sama, serikat memiliki permintaan kepada mereka. Baru-baru ini, petualang teratas telah pensiun, dan ada banyak dari mereka yang sedang dirawat. Hal ini membuat serikat kekurangan tenaga. Oleh karenanya, mereka meminta kelompoknya Makoto untuk melatih para petualang. Makoto tidak bisa menolak permintaan itu, karena bagaimanapun juga, situasi ini bisa terjadi karena ulahnya. Makoto kenal party petualang yang levelnya 100 lebih, yaitu kelompoknya Toa yang pernah jadi teman seperjalanannya. Tomoe menyadari kalau Toa itu mirip dengan kenalan Makoto yang berasal dari dunia asalnya. Supaya hati Makoto tidak semakin goyah, Tomoe memutuskan untuk melatih mereka secepat mungkin. Dia memberikan latihan yang sangat sulit agar mereka jadi petualang hebat dan bisa diandalkan. Dengan begitu, Makoto tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Makoto mengunjungi kediaman Rembrandt untuk membicarakan perusahaan yang akan dia dirikan. Menjual barang atau menyewa toko di perusahaan itu mungkin tak ada masalah, tapi kalau sudah berhubungan dengan hak guna bangunan, harus mengurus dokumen penting di kerajaan. Rembrandt kemudian memberi informasi. Dia mengatakan ada kota netral yang bukan milik kerajaan manapun. Di sana, Makoto bisa mengembangkan bisnis sesuka hatinya. Berhubung Rembrandt memiliki kenalan di tempat tersebut, dia bisa membantu Makoto untuk membuka perusahaannya. Ketika Makoto kembali ke ruang iblis, dia mendapatkan kesempatan untuk berbaur dengan warganya. Tampaknya, latihan yang mereka lakukan telah sesuai dengan rencana. Setiap pasukan sudah mengembangkan teknik baru sehingga kekuatan tempurnya bisa meningkat. Makoto juga mendapatkan kabar kalau pembangunan kota di ruang iblis berjalan dengan lancar. Sekarang, mereka hanya perlu fokus membangun bisnis yang akan dilakukan di dunia luar. Ketika Makoto sedang latihan memanah sendirian, Tomoe dan Mio tidak bisa merasakan kehadirannya. Mio menangis karena mengira kalau Makoto sudah meninggal, tapi ternyata Makoto masih baik-baik saja. Namun, telah terjadi perubahan yang sangat besar. Dikarenakan Makoto terlalu fokus dalam memanah, sesaat dia bisa menyatu dengan alam. Hal ini memicu siklus reinkarnasi dan menyebabkan energi sihirnya meningkat mendekati dewa. Jika dibiarkan, maka dewi yang mengirimnya pasti akan mengincarnya. Oleh karena itu, dia harus segera mencari cara untuk meredam kekuatan tersebut. Keesokan harinya, Makoto mengajak Mio untuk pergi ke suatu hutan. Mereka akan mencari bunga langka bernama Armosia untuk memproduksi obat penyembuh segala penyakit. Dengan penuh semangat, Mio menerima ajakan tersebut. Dia terlihat begitu senang karena bisa menghabiskan waktu dengan berduaan bersama Makoto. Namun, suasana hatinya Mio langsung berubah drastis. Mio tak bisa mengendalikan amarahnya karena ada beberapa orang yang mengganggu mereka. Di saat penjaga hutan menyerang mereka, Makoto segera pergi menjauh menghindari serangannya. Kemudian, dia melakukan sesuatu untuk membuat Mio tersadar. Setelah Mio kembali tersadar, dia menyerap semua sihir yang dikeluarkan oleh lawannya. Dengan cara itu, Makoto berhasil menghentikan serangan penjaga hutan dan menjelaskan kesalahpahaman yang sebenarnya sedang terjadi. Makoto bilang tak akan mencuri bunga Armosia. Dia datang ke hutan itu untuk bernegosiasi dengan mereka. Penjaga hutan itu pun memperkenalkan dirinya masing-masing. Cewek yang tinggi namanya adalah Aqua, sedangkan untuk yang lebih muda bernama Eris. Kemudian mereka mengantar Makoto pergi untuk menemui petinggi. Di sana, Makoto menjelaskan tujuan dari kedatangannya. Lalu mereka akan mengadakan pesta sebagai wujud permintaan maaf karena sudah menahannya. Saat sambutan pesta sedang berlangsung, terjadi kejadian yang menghebohkan. Salah satu penduduk di desa itu ada yang dirasuki monster yang memiliki keabadian. Untung saja, Makoto sudah mengantisipasi kejadian tersebut. Setelah monster Lich itu dikalahkan, Tomoe langsung membawanya ke dalam ruang iblis. Kemudian, Makoto menanyakan alasannya sudah merasuki penduduk. Lich menjawab agar bisa menjadi ras manusia tertinggi yang melampaui manusia dalam segala aspek dan bisa melintasi
menginvasi berbagai dunia. Tomoe mengatakan kalau tujuannya tak bisa tercapai. Ras manusia yang namanya Grand itu tidak seperti yang dibayangkan. Mereka memang bisa berpindah ke dunia lain, tapi tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Meskipun dia berhasil menemukan celah dunia, dia akan tertarik kembali ke dunia ini atau terlahir menjadi orang baru di dunia yang berbeda. Daripada terobsesi dengan sesuatu yang tak bisa terwujud, Tomoe menyarankan supaya Lich bergabung dengan mereka saja. Ketika Lich hendak bergabung dengan Makoto, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam ruang iblis. Di saat yang sama, Tomoe kehilangan kesadaran dan terluka tanpa sebab yang jelas. Lalu, saat Makoto datang ke sumber ledakan, dia menemukan beberapa kabut yang terhubung dengan seseorang. Ketika Makoto menyentuh kabut itu, dia bisa melihat dengan jelas semua hal yang telah terjadi. Ternyata, seorang wanita yang dibawa ke dunia ilusi adalah penyebabnya. Mereka menindas ras setengah manusia dan melakukan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Hal ini membuat Makoto sangat murka. Dia merasa muak dengan dirinya sendiri karena mencoba berbaur dengan manusia di dunia itu. Dari lubuk hati terdalamnya, Makoto berharap untuk membunuh mereka semua. Dengan memakai senjata buatan seseorang yang menjadi korban, Makoto mendekati wanita itu dengan tatapan yang mengerikan. Kemudian Makoto membalas wanita itu dengan cara membunuhnya. Penghuni ruang iblis mengadakan upacara pemakaman untuk menghormati para korban. Karena korban berada di pusat ledakannya, maka tubuh mereka tidak tersisa. Makanya, mereka hanya bisa membakar api unggun dan berduka cita atas peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itu, Makoto menyadari kesalahannya. Dia beranggapan kejadian ini bisa terjadi karena sifat naifnya. Setelah menghadiri upacara tersebut, dia datang ke ruangan Tomoe untuk memeriksa keadaannya. Alasan kenapa Tomoe terluka yaitu karena pecahan tubuhnya terkena ledakan. Dia telah kehilangan pecahan dirinya sehingga membebani tubuh utamanya. Beberapa hari setelahnya, Makoto melanjutkan perjalanan ke wilayah netral. Dia akan melanjutkan rencana membuka bisnis di tempat tersebut. Selain mengurus bisnis, dia juga akan mencari informasi untuk memahami dunia ini. Namun, kali ini dia tidak pergi bersama Mio atau Tomoe. Dia mengajak Lich untuk menemaninya karena punya pengetahuan luas dan berasal dari ras manusia. Meskipun sudah menyiapkan semuanya dengan matang, Makoto tak bisa menjalankan satupun rencananya. Sesaat setelah Makoto berpamitan, tiba-tiba saja Dewi memindahkannya ke medan pertempuran. Ternyata, pasukan manusia dalam jumlah besar telah bersiap untuk berperang melawan iblis. Hal ini mengakibatkan Makoto harus bertarung menghadapi prajurit yang memihak iblis. Mereka bertarung habis-habisan karena terjadi kesalahpahaman. Makoto berusaha untuk menjelaskannya. Dia tidak memihak kepada manusia sehingga tidak punya alasan untuk bertarung. Sayangnya, mereka tak percaya dengan perkataannya. Orang yang dihadapi oleh Makoto itu bernama Sofia Bulga. Dia dikenal sebagai wanita pembunuh naga, sedangkan orang yang di sampingnya bernama Lancer, tapi dia lebih dikenal sebagai Mitsurugi. Makoto pernah mendengar nama tersebut. Itu merupakan nama petualang terkuat dan nama naga yang dibunuh oleh petualang itu. Dikarenakan mereka tidak bisa mempercayai Makoto, pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihentikan. Karena Sophia tidak ingin mempercayainya, Makoto tidak punya pilihan lain selain melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mengerahkan serangan api yang bisa merusak pertahanan dalam sekali serang. Setelah mengeluarkan serangan api, Makoto melanjutkannya dengan serangan air. Namun, kedua serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan musuh. Sophia masih bisa mendekatinya untuk melakukan serangan balasan. Setelah Makoto menghancurkan senjata lawannya, Sophia menjatuhkannya dari ketinggian. Hal ini memicu Makoto untuk mengeluarkan serangan lebih brutal yang menimbulkan kehancuran besar tak terbayangkan. Peperangan itu mengakibatkan iblis dan manusia mengalami banyak kerugian. Tanpa disadari, Makoto telah mengusik keberadaan yang disebut sebagai pahlawan. Tampaknya ada dua orang selain dirinya yang berasal dari dunia lain. Sejak saat itu, banyak hal telah terjadi. Makoto terbangun di ruang iblis bersama bawahannya. Kemudian mereka menjalankan keseharian seperti biasanya.